Oke, selamat datang kembali. So, kali ini kita akan bahas TOEFL, lagi-lagi TOEFL. Tapi for this time kita akan membahas terkait dengan listening skill. Dan untuk kali ini saya ambil dari buku TOEFL Introductory Course Longman. Jadi, kali ini yang kita bahas adalah bagian listening. Dan pada video kali ini saya akan fokuskan hanya pada bagian short dialogue dulu. Ya, jadi seperti kita ketahui, TOEFL itu ada 3, ada short dialogue, ada long conversation, kemudian ada long talks. Kalau long conversation itu percakapan antara 2 orang, maka kalau long talks itu hanya 1 orang saja yang berbicara, jadi semacam monolog. Tapi kali ini kita akan fokuskan kepada short dialogue. Oke, jadi kita cek yang pertama. Jadi ketika kita punya bagian listening nanti, yang namanya short dialogue adalah akan ada 1 orang yang bicara, lalu akan ada 1 orang yang menjawab. Lalu pertanyaannya, setelah itu akan langsung muncul pertanyaan, dan pertanyaannya itu berdasarkan tanya jawab yang ada di atas ini tadi, yang dialog pendek di atas tadi. Jadi 1 orang ngomong, 1 orang jawab, pertanyaan. 1 orang ngomong, 1 orang jawab, pertanyaan. Dan nanti yang muncul di buku atau di buklet soal hanya yang seperti ini. Soalnya nanti akan dapatnya dari audio. Oke, so the first part. Jadi kata bukunya, kalau misalnya kita menghandle soal listening, maka yang harus kita ketahui ada yang namanya restatements. Restatements itu adalah, coba lihat soalnya, di sini ada kata oh I am feeling a little sick today. Saya merasa agak sakit. Ya, jadi kalau di pilihan jawabannya dia tidak akan mengulangi kata-kata yang sama persis. Dia tidak akan mengulangi ini. Jadi dia akan melakukan yang namanya restatements. Sederhananya dia akan menyebutkan sinonim dari apa yang muncul di soal. Nah, sinonimnya ini kemudian yang menjadi jawaban. That's it. Antara A, B, C, D semuanya hanya satu ini yang nyambung, sama a little sick dengan bit. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan listeningnya, satu hal yang harus diperhatikan adalah jangan pernah memilih jawaban yang bunyinya sama persis, karena itu adalah trap. Jadi yang harus kita cari adalah jawaban yang mungkin suaranya agak sedikit berbeda malah, karena jawabannya adalah restatements atau sinonim dari apa yang muncul di audio. Ini contohnya. What do you like about your new house? Oh ya, yang satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah di bagian yang short dialogue ini, hampir 100%, hampir semuanya itu jawabannya ada di pembicara kedua. So, what you have to do adalah focus on the last line. Ya, jadi fokus di pembicara keduanya, karena hampir semua jawaban di bagian short dialogue itu adalah pembicara kedua. Itulah contohnya. It's very close to a park. Yang ditanyakan adalah what does the man mean, dan man itu adalah si pembicara kedua. Di sini ada kata close. Jadi yang ini ada close mirip buang, ini close mirip buang. Horse juga mirip-mirip bunyinya kan ya. Nah, di sini ada yang malah near. Near ini adalah sinonim dari close. Dia menggunakan restatement. Dan jawabannya adalah C. That's it. So, restatement, right? Nah, yang selanjutnya adalah he's very grateful for what you did. Grateful artinya adalah terima kasih. Di sini ada kata great mirip, and then great mirip, grateful juga mirip. Yang tidak mirip adalah he's thankful. Jadi jangan, sekali lagi remember ya, kalau di bagian TOEFL jangan memilih jawaban yang bunyinya sama persis. Sinonim dari grateful adalah thankful, so the answer is D. Jadi ini adalah restatementnya. Lalu yang nomor 3, Sam, you've been working at the computer for a few hours. Yes, and I need to take a break. Ya, dan saya perlu istirahat. Jadi kita cari di sini ada keep working, ada working, ada broke, ada broken, kan mirip tuh ya. Skip saja langsung. Dan restatementnya adalah relax. Take a break itu sinonimnya adalah relax. Jadi nanti di audionya, di bagian listening, yang harus kita cari adalah satu, skill yang pertama namanya restatement. Jadi yang harus kita cari adalah apa yang disebutkan di soal. Jawabannya itu nanti adalah yang sifatnya sinonimnya. Jadi dia tidak akan mengulangi kata yang sama persis. Oke, nah yang kedua ada lagi, sama seperti statements tadi, hanya saja bedanya adalah kalau di dialognya bentuknya adalah negatif, maka pilihannya adalah positif, tapi meaningnya sama. Jadi dia restatement tapi dalam bentuk positif and negatif. Misalnya I couldn't, it wasn't very quiet there. It wasn't very quiet. Sinonimnya adalah noisy. That's it. Jadi di sininya
negatif, di sininya positif. Kalau di sininya positif, kemungkinan restatementnya di sininya adalah negatif. Nih, dia bilang seperti itu. So, di sini ada contohnya, Tom is not sad. Maka negatifnya adalah Tom is happy. Not sad itu sama dengan happy. Ini dia. The door isn't open. Jadi yang harus kita cari adalah closed. Karena not open itu adalah closed. Di sini ada did not pass, itu sama dengan failed. That's it. Jadi bentuknya positif dan negatif. Ini ada contohnya lagi adalah I wasn't very careful. Saya tidak begitu berhati-hati. Maka kita langsung saja wasn't very careful. Persamaannya adalah careless. Di sini kemudian ada there is not a lot. Tidak ada banyak, berarti adanya sedikit ya. So, yang kita cari adalah there is only a little. Ini adalah persamaan meaning dari not a lot. Lalu yang nomor 3 ada wasn't a cloud. Tidak ada awan. Berarti kalau tidak ada awan, a lot of sunshine. Jadi kalau di soalnya negatif, maka pilihan jawabannya positif dan sebaliknya. Lanjut, yang the next one is suggestion. Nah, jadi jenis soal yang selanjutnya di soal TOEFL itu biasanya merujuk kepada yang namanya suggestion alias saran. Jadi kalau misalnya ditanyakan yang seperti ini, maka lagi-lagi yang harus kita dengarkan adalah pembicara kedua. Pertanyaannya adalah what does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh pembicara kedua? Di sini ada kata call them now. Ini adalah sarannya. So the answer is lagi yang kita cari adalah yang jangan sama suaranya tapi yang sinonimnya, phoning his family. Oke, lalu kalimat suggestion itu 3 expression yang bisa kita gunakan adalah the why bla 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 not atau why not. Setelahnya baru ada penjelasannya. Lalu ada kata let's. Jadi kalau ketemu ini adalah penanda suggestion. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Let's walk to school. Yang dia sarankan adalah walk to school. Jadi walk to school itu sinonimnya adalah on foot. Ini dia. Yang di atas ini mirip-mirip bunyinya. Kita skip saja. Ini jawabannya, sinonimnya tidak mirip bunyinya tapi meaningnya yang sama. See? And then why not get a part-time job? Get a part-time job artinya adalah pilihan jawabannya adalah earning some money. That's it. So this is the answer. Lalu yang ketiga adalah so why don't we? Kenapa tidak invite some friends? Jadi mereka akan mengadakan party dan mengundang orang-orang. So the answer is ini dia, having a dinner party. That's it. Jadi itu adalah skill yang ketiga terkait dengan soal yang bentuknya adalah suggestion. Yang keempat, nah ini sama seperti yang negatif tadi, tapi bentuk structure kalimatnya yang dia bedakan. Kalau di soalnya dia bentuk aktif, maka pilihan jawabannya, pokoknya ini yang mirip-mirip jangan dijawab ya, jangan diambil jadi jawaban. Nah di sini ada kata aktif, maka pilihannya berubah menjadi pasif. Ini adalah restatement dalam bentuk pasif. Jadi di sininya aktif, di sininya pasif. Di sininya pasif, maka di pilihan jawabannya aktif. That's it. Oke, the next one ini dia bilang kalau di dialognya ada pasif berarti jawabannya mungkin adalah aktif. Begitu juga sebaliknya. Oke, ini adalah contohnya. Notebooknya mana? I left it in the cafeteria. Ini kalimat aktif ya. Saya meninggalkan laptopnya di kantin. Jadi yang kita cari jangan cari yang sama bunyinya. Oke, ini dia agak beda. The notebook was left in the cafeteria. Ini aktif, di sini pasif. Ini jawabannya. Terus yang nomor 2, it will be discussed. Maksudnya problem tadi pasif ya. Oke, berarti yang kita cari adalah yang jawabannya aktif. Oke, mereka akan berbicara, discuss, pokoknya jangan yang mirip. Jadi yang tidak mirip adalah talk. Ini adalah sinonim dari discuss. Dan ini adalah kalimat aktif, di sini adalah kalimat pasif. Yang ketiga ada I checked every single line again and again. Papernya sudah diperiksa tiap baris, maksudnya sangat hati-hati. Ini aktif, maka yang kita cari adalah pasif, right? Lalu jangan cari yang jawabannya atau cari yang bunyinya agak mirip. Sehingga yang kita temukan adalah the paper has been thoroughly. Ini yang tidak mirip sama sekali. I check every single line. Saya sudah memeriksa setiap barisnya, artinya sangat hati-hati secara menyeluruh. Ini sinonimnya. So the answer is A. Oke, lalu skill 5 di buku Longman Introductory tadi,
ada question yang dia fokus kepada menanyakan who and where. Jadi who ini tidak menanyakan namanya segala macam, dia biasanya akan menanyakan siapa dia dalam hal apa yang dilakukan atau pekerjaannya apa. Itu adalah yang who. Kemudian where. Nah, untuk yang pertanyaan where ini tadi, ini adalah salah satu mungkin satu-satunya kali ya, soal yang kita tidak hanya harus mendengarkan pembicara kedua tapi juga pembicara pertama, karena kita harus menentukan lokasinya di mana berdasarkan dialognya tadi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada I play the piano and sing. Terus pertanyaannya adalah who is the woman? Jadi siapa sih yang bermain piano dan bernyanyi? Maka jawabannya adalah musician. That's it. Untuk yang ini, untuk yang who kita masih fokus di pembicara kedua. Kecuali yang ditanyakan adalah siapa mereka misalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang where. What type of account would you like? Terus di atasnya ada I'd like to open account. Saya membuka akun please. Terus dia nanya akunnya adalah checking or saving account. Nah, kalau misalnya terkait dengan akun tabungan dan sejenisnya, maka setelah mendengarkan ini kita tahu locationnya ada di bank. Nah, dua jenis soal ini adalah dua jenis soal yang masuk kategori mudah kalau dalam soal TOEFL. Karena ketika kita melihat soal, sebelum soalnya diputar kan kita biasanya baca nih. Kita sudah tahu oh ini ternyata orang, berarti kita harus fokus kepada siapa orangnya. Terus di sini kita tahu optionnya adalah location, jadi kita fokuskan saja, tinggal mendengarkan lokasinya di mana. Jadi yang di atas ini hanya untuk memastikan location yang mungkin nanti akan jadi jawaban kita. That's it. Ini who itu adalah siapa yang berbicara biasanya terkait dengan itu. Lalu yang where ini adalah di mana sih percakapannya terjadi. Ini contohnya, I'd like to mail this package. Terus womannya bilang first or second class, mau kelas yang pertama atau yang kedua. Kayak dia mau ngirim pesan nih, ngirim paket. Maka dia yang pembicara kedua itu adalah seorang postal worker. Lalu ada flowers, $10 a bouquet. Bicara masalah bunga mereka, maka yang terjadi lokasinya adalah in a florist shop. Lalu ada get to fill this prescription, resep. Terus yang mamanya bilang, ntar ya, saya silahkan duduk dulu, I'll take your medicine. Mau disiapkan dulu obatnya. Maka pembicara kedua ini yang tadinya mau menyiapkan obat, dia adalah seorang pharmacist. That's it. Nah, selanjutnya jenis soalnya adalah agreement. Ini juga masuk kategori soal yang mudah. Karena yang kita cari ketika ada woman yang mengatakan me too misalnya, maka yang harus kita cari adalah pilihan jawaban yang mengatakan bahwa pembicara kedua itu setuju dengan pembicara pertama. Simple, right? Jadi untuk agreement ini yang harus kita cari adalah ketika ada yang mengatakan bentuk pilihan yang seperti ini yang menunjukkan persetujuan, maka kita cari saja pilihan jawaban yang menyatakan pembicara kedua itu setuju atau tidak setuju dengan pembicara pertama. Ini hanya masalah agreement or persetujuan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan so do I, me too, I'll say, you can say that again. Ini semuanya artinya adalah saya setuju. Jadi kalau pembicara kedua mengatakan kata-kata ini, itu artinya dia setuju dengan pembicara pertama. Jadi kita hanya tinggal cari pilihan jawaban mana yang menunjukkan setuju. Sekarang kita cek soalnya. I'll say, setuju kan ya. Dia mengatakan this homework is going to take forever. Ini tugas nggak selesai katanya. Kita cari saja yang artinya setuju. Nah ini dia, he and the woman have the same opinion. Pokoknya opinion yang sama, artinya kan mereka saling menyetujui. Ini jawabannya. You can say that again, yang nomor 2. And then di sini nah ada kata agrees. Ini yang kita ambil. Pokoknya yang menyatakan persetujuan itu yang jadi jawaban. That's why ini masuk kategori yang insya Allah mudah. So do I, mana yang no, ada also thinks, juga berpikir. Artinya ini jawabannya. That's it. Itu adalah bagian agreement. Nah, sisanya next video kita akan berbicara masalah long conversation dan long talks. Oke, kita berjalan mundur, kita review sedikit. Jadi yang ini kita bicara masalah agreement. Jadi kalau dilihat di atasnya, pilih saja pilihannya yang menyatakan pembicara kedua setuju dengan pembicara pertama. Lalu ada skill 5, kita bicara masalah siapa yang berbicara dan di mana lokasinya, this one. And then di skill yang sebelumnya kita juga punya, kalau di dalam soalnya bentuknya adalah aktif, maka pilihan jawabannya kemungkinan adalah pasif. Dan kalau kalau dalam dialognya bentuknya aktif, maka kemungkinan pilihan jawabannya adalah
pasif. Begitu juga sebaliknya. Oke, the next one kita juga bicara masalah ajakan, suggestion. Jadi kalau ketemu kata-kata ini berarti kita cari yang ajakan. Remember, yang harus kita lakukan adalah nih suggestion. Jangan pilih jawaban yang bunyinya sama dengan yang di audio. Oke, ini kemudian adalah restatement. Kalau di sininya positif, di sininya akan negatif. Kalau di sininya tidak ada kata-kata negatifnya, berarti di sininya positif. Negatif ini adalah bentuk restatement, tapi yang satunya positif, yang satunya negatif. Nah, ini skill 1. Ini adalah bentuk dasarnya. Jadi yang dimunculkan akan jadi jawaban adalah bukan kata-kata yang sama persis. Intinya kalau kedengaran suara yang bunyinya itu tidak sama, maka kemungkinan itu jawabannya. Dan be careful ya. Okay, that's all about the first part terkait dengan short dialogue. Thank you and good luck.